Cukup singkat. Materinya cukup singkat yaitu tentang pengembangan atau metode pengembangan dalam pembuatan game. Untuk materi, keduanya sudah saya share di grup Telegram. Anda bisa langsung mencoba eh, membukanya ya teman-teman ya. Oke, saya share ya. Bentar ya teman-teman ya. Saya. Oke, sip. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah game development life cycle ya teman-teman ya. Di mana game development life cycle ini adalah siklus hidup dalam pengembangan sebuah game. Nah, kalau di sini dijelaskan adalah serangkaian langkah atau fase yang digunakan dalam mengembangkan permainan untuk berorganisasi, mengelola, mengarahkan proyek pengembangan game. Ini suara saya bisa didengar semua ya teman-teman ya. Halo? Kok nggak ada jawabannya? Bisa, Pak. Oke, oke kalau bisa saya lanjutkan. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jadi di sini GDLC adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan game dari awal sampai selesai. Jadi sebenarnya dalam membuat game itu, karena sekarang itu sangat banyak sekali game yang sudah ada, sebenarnya kita tinggal mencontoh pola-pola permainannya teman-teman. Jadi kita mengembangkannya tidak dari nol. Nah, GDLC adalah kerangka kerja yang membantu tim pengembangan memahami, merencanakan, dan melaksanakan proyek pengembangan game dengan efisien. Nah, dengan GDLC ini harapannya adalah dalam mengembangkan game bisa dikerjakan dengan cepat, ya, dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah hemat resource atau sumber daya yang apa? Yang cukup, tidak perlu banyak-banyak sehingga tidak boros banyak apa timnya tidak begitu banyak, jadi sesuai aja, sesuai kebutuhan dengan adanya GDLC. Jadi kita bisa memprediksi waktu, memprediksi biaya, memprediksi tim yang bekerja. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan aplikasi perangkat lunak ini menggunakan metode GDLC. GDLC adalah satu proses pengembangan sebuah game yang menerapkan pendekatan iteratif. Iteratif itu artinya adalah pengulangan dalam sebuah sistem yang terdiri dari 6 fase. Pengembangan dimulai dari fase inisiasi atau pembuatan konsep, kemudian pre-production, production, testing, kemudian ada beta dan rilis. Dari 6 fase tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 yang utama, yaitu proses inisialisasi yang terdiri dari konsep dan desain gamenya. Kemudian B, proses produksi. Nah, proses produksinya terdiri jadi 3. Praproduksi, produksi, dan pengujian alfa dan beta. Dan yang terakhir adalah rilis. Nah, diagramnya seperti ini, teman-teman. Nah, inisiasi. Jadi kita
membuat konsep itu diinisiasi. Apa sih game yang akan kita buat? Kemudian kita cari contoh-contoh game yang sudah ada, kemudian nanti kita kembangkan biar tidak kena apa eh, pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya. Ini mulai dari inisiasi. Kemudian selanjutnya ada namanya pre-production. Kemudian di sini ada production, kemudian testing. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ketika pre-production itu adalah persiapan produksi. Nah, menyiapkan gameplaynya seperti apa, aturannya seperti apa, dimainkan oleh berapa orang, single player atau dua player. Terus kemudian nanti akan dijalankan di platform apa, ada platform Windows kalau desktop, ada Linux, ada Mac, ada iOS, ada Android, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah menentukan, kemudian membuat game mekaniknya, kemudian karakternya bermain apa aja, kemudian levelingnya seperti apa. Nah, setelah GDD selesai, masuk ke produksi. Nah, produksi di sini kita memproduksi mulai dari merancang karakternya seperti apa, ada hero, ada enemy-nya, kemudian ada rintangannya, obstacle-nya apa, kemudian ada poin-poin yang menambahkan nilai apa, kemudian eh, juga jebakannya apa, jebakan itu yang digunakan untuk mengurangi poin dan goalnya. Goalnya itu ketika mau pindah ke level 1 ke level 2 itu eh, berhenti di level 1 atau target utama di poin 1 itu berdasarkan poin angka ataupun lokasi tertentu. Nah, itu dikerjakan di sini. Kemudian bikin background dari gamenya, membuat musiknya. Nah, setelah itu semua prosesnya jadi dan siap digunakan, maka langsung masuk testing. Dites apakah secara fungsional gamenya sudah bekerja dengan baik, apakah gamenya sudah memenuhi harapan dari proses pre-production tadi. Nah, kalau wah ini ternyata obstacle-nya untuk level 1 ke 2 ini terlalu sulit, sehingga pemain nanti akan segera bosan karena nggak apa mau menang aja sulit banget, harus mengulang berkali-kali, bahkan sudah sampai 20 kali kok nggak menang-menang ya. Nah, maka nanti kalau itu memang ingin diturunkan supaya eh, yang memainkan game itu merasa senang, tidak stres, maka di sini testing kalau belum sesuai ya tinggal masuk pre-production, di apa dikonsep ulang, ya dikonsep ulang di mekaniknya atau di tombol-tombol permainannya. Nah, itu dicek dulu sini. Kalau sudah baru masuk ke production, dites ulang lagi. Tentunya di sini tesnya kalau kamu lihat tes kuning ini adalah pengetesan oleh tim pembuat game. Jadi bukan di luar game. Nah, ini dicoba dulu. Oh, ternyata secara fungsional dan harapan dari permainannya sudah terpenuhi semua. Berarti langsung masuk beta test. Nah, di beta test ini yang bekerja atau yang melakukan testing itu bukan tim dari ini, bukan tim dari tim pengembang gamenya, tetapi yang mengetes adalah orang di luar tim. Mungkin bisa pakai eh, para gamer atau orang-orang yang sering melakukan testing atau sering disebut tester, ya, game tester profesional ataupun orang awam yang menggunakan game kita. Nah, kalau di tes beta ini kok masih ada kekurangan. Oh, ada bugnya. Bugnya itu untuk tombol apa? Menembak pakai tombol X eh, tidak tidak kurang kurang sensitif contohnya. Maka di sini nanti akan dicek lah ke pre-production lagi, kemudian masuk ke tim produksi lagi, dikoding ulang, ditata ulang gamenya, dilakukan testing alpha, terus baru dimasukkan beta.
Ketika beta ini sudah dicek oleh banyak orang di luar tim dan secara fungsional dan mekanik gamenya, permainannya sudah oke, baru dirilis. Nah, ketika masuk rilis ini, ya, dirilis ini tentunya game sudah dikeluarkan di pasar bebas. Kalau gamenya Android ya sudah gamenya sudah masuk di Google Play sehingga siap di-download dan digunakan oleh banyak orang. Nah, di sini terus kemudian di sini ada keterangan di bawahnya. Jadi inisiasi ini adalah stage, kemudian ada konsep adalah proses awal yang berupa pembuatan konsep kasar dari game, mulai dari menentukan game seperti apa yang akan dibuat, mulai diidentifikasi dari trending, topik, target user, dan lain sebagainya. Kemudian konsep desain, di sini sudah masuk konsep desain. Di sini mulai dari membuat pondasi game ada keterangannya, kemudian membuat strukturnya, format detail, refinement ya. Jadi kalau di sini sudah masuk ke beta version, di sini ada konsep alpha version, beta version, gold master. Kalau gold master itu artinya sudah rilis ya teman-teman, sudah bisa digunakan di pasar bebas atau di kalau di Android ya pakai Google Play dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada inisiasi. Di sini apa sih tentang skenario? Di sini ada jenis permainan apa yang dibuat, game skenario, game karakter, story game, kemudian target user atau pengguna, platform game yang digunakan. Kemudian di praproduksi ada satu fase yang paling penting dalam siklus produksi, melibatkan penciptakan revisi desain game, pembuatan prototipe permainan. Kemudian desain game berfokus pada pendefinisian genre permainan, gameplay, game mekanik, alur cerita, karakter, tantangan, faktor kesenangan, aspek teknis, dan dokumen elemen dokumen desain game. Praproduksi berakhir ketika revisi atau perubahan game telah disetujui dan didokumentasikan dalam GGG. Pada praproduksi, game developer akan melakukan pengumpulan data dengan cara mencari referensi berkaitan dengan game yang dibuat. Nah, di sini genre yang akan dipakai game ini yaitu game platform. Kemudian skenario game berupa pegunungan. Karakter pada game yaitu Pokemon, enemy berupa semut, landak, Pokemon Ball sebagai peluru, weapon, Pokemon. Nah, ini contoh game Pokemon ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada skenario game player, kemudian ada target permainan, yang terakhir ada game engine. Nah, game engine itu adalah game yang digunakan untuk merancang permainannya. Di sini ada banyak teman-teman. Jadi ada Construct 2. Kalau Construct 2 itu nanti yang akan kita gunakan untuk perancangan game kita. Ya, Construct 2. Kemudian ada un Jadi kalau Construct 2 itu tanpa ada pemrograman yang jelimet ya teman-teman ya. Kemudian ada Unreal Engine, kemudian ada Unity. Terus kemudian tahap yang ketiga adalah produksi. Adalah ini saya mengulang tadi ya teman-teman, bagan yang ada di atas. Proses inti yang berputar di sekitar penciptaan aset, pembuatan kode sumber, pengkodingan game, dan mengintegrasi kedua elemen. Prototipe terkait dengan fase ini adalah perincian dan penyempurnaan formal game design dan prototipe dan poin lainnya yang ada pada pre-production yang disempurnakan pada tahap ini. Artinya pada tahap ini memiliki fokus pada penerjemahan perancangan pengumpulan data, desain game, membuat skenario, permainan, membuat aset untuk karakter player maupun enemy, pepohonan, makanan player dalam game. Kalau di kalau film gamenya adalah game binatang atau Pokemon mungkin ada makanan player. Kalau
nanti gamenya kayak Mario Bros itu kan poin ya teman-teman ya. Aspek-aspek lain menjadi unsur penyusun game. Tahap ini mencakup aset creation, programming, dan integrasi pada aset atau source code. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menguji kegunaan fungsi dari gamenya. Metode pengujian khusus untuk setiap tahap prototipe. Nah, di sini seperti tadi sudah saya jelaskan ada alpha. Jadi kalau alpha itu yang menguji gamenya adalah orang di dalam tim pembuat gamenya. Kemudian yang B, beta testing, itu diuji di masyarakat luas atau sudah di luar tim developer. Sehingga lebih apa teman-teman, lebih objektif. Kalau eh, alpha testing kan mungkin mengujinya dengan sesuai karena yang membikin maka dia tahu-tahu hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan permainan gamenya. Jadi masih ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau beta testing bebas untuk mengujinya seperti apa. Dengan cara-cara ekstrim pun nggak ada masalah diperbolehkan. Nah, game yang sudah selesai, ini rilis ya. Beta testing menandakan game tersebut, maka game developer sudah siap untuk dirilis. Nah, di sini apa aja tempat untuk merilis game? Ada store steampower.com. Ini biasanya nanti Anda cek aja ya. Steam menawarkan layanan distribusi PC terbesar, paling mapan. Mereka adalah platform hiburan terbaik, lebih dari 100 juta orang di komunitas. Jika Anda ingin permainan Anda berada di liga besar. Kemudian itch.io ini yang sering kita pakai kalau di semester kemarin untuk UASnya itu gamenya harus dirilis di platform online. Pakai itch.io atau pakai Google Drive bisa. Yang penting gamenya bisa dijalankan secara online, bisa langsung dimainkan. Kalau ini indie teman-teman. Kemudian ada gamejolt.com, ada gog.com, kemudian humblebundle.com, kemudian Kongregate, masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu adalah tempat-tempat untuk merilis game kita. Kalau gamenya game Android, maka Anda bisa masuk gameplay. Kalau besok kita pakainya ini teman-teman. Yang kedua. Oke. Sekarang akan saya tunjukkan untuk tugas Anda. Jadi tugas ini adalah tugas mandiri teman-teman ya, bukan tugas yang dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini nanti untuk sebagai dasar kita dalam, oke sebentar, ini saya ada apa nyambung ini dulu, apa baterai dulu. Oke, pertemuan dua ini untuk persiapan kita merancang GDD ya. Tugasnya cukup mudah. Nanti file ini, file Microsoft Word ini nanti dikirim ke Google Drive, nanti saya share linknya, dikasih nama NIM ya teman-teman ya di filenya ya. Jadi di tugas ini, tugasnya adalah Anda coba mencari contoh game. Nah, itu game yang menarik menurut Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Gamenya, platformnya pilih salah satu. Ada Android, iOS, Windows, Linux, atau Mac, silahkan. Ya,
Silahkan Anda pilih. Kemudian playernya single player ya teman-teman ya. Nah, single player. Kemudian setelah itu, nah ini ketentuan umumnya ini teman-teman. Kemudian tugasnya mulai dari sini. Tuliskan dalam permainan game tersebut, hero-nya namanya siapa? Hero itu adalah pahlawannya namanya siapa? Mungkin pahlawannya contoh ya Mario Bros ya. Contoh Mario Bros. Pahlawannya ada dua, ada Mario sama Luigi ya. Nah, kemudian eneminya siapa? Eneminya ada contoh yang pertama ada eh, rajanya, raja apa buaya itu. Kemudian ada ini apa? Kura-kura dan lain sebagainya ya. Jadi zero yang ada di situ tulis saja semua. Ada Luigi contoh ya, kemudian ada Mario, kemudian ada princessnya, kemudian eneminya siapa ditulis. Umpamanya di sini eneminya ada 3 atau 4, silahkan ditulis saja semua. Kemudian rintangan. Nah, rintangannya ada apa? Rintangannya adalah ada eh, ada pohon yang bergigi. Namanya apa ya? Saya kok ya lupa ya. Nah, rintangannya itu. Kemudian obstacle yang pertama ada rintangan ada pralon. Kemudian rintangan yang kedua adalah eh, kubus batu. Nah, kubus batu. Kemudian ada jurang. Nah, tulis saja di sini. Kemudian poinnya ada apa? Ada jamur kecil merah, ada jamur besar warna hijau. Kemudian jebakan. Jebakan itu yang bisa mengurangi poin. Kalau di Super Mario Bros. Itu ada eh, kura-kura, ada kura-kura tertentu yang itu bergerak acak ya teman-teman. Ya, atau mungkin di sini jebakan ini hampir mirip oh hampir mirip dengan enemy ya, karena enemy itu juga mengurangi poin. Nah, ini ternyata ini jebakan ini di delete aja teman-teman, karena ini jebakan hampir sama dengan rintangan ya teman-teman ya. Mungkin 4 aja. Jadi obstacle-nya itu ada jurang, kemudian ada saluran air, kemudian yang ketiga adalah eh, kubus batu yang melayang di awan. Itu kan di Super Mario kan ada beberapa kubus batu yang ada di awan. Nah, itu rintangan teman-teman untuk dilalui. Kemudian alur permainannya ditulis. Jadi di sini Anda tidak membuat sendiri ya, Anda mencari contoh eh, game yang sudah ada ya, mencari contoh game yang sudah ada. Deskripsi Super Mario Bros merupakan permainan yang em, berupa petualangan seorang petugas perbaikan saluran air atau pipa dalam misi menyelamatkan putri dari tangan Raja Buaya. Nah, dalam permainan ini dan seterusnya. Silahkan dicari deskripsinya. Tentunya Anda bisa mencari sumber informasi di internet, Anda copy paste boleh, tetapi tetap diterjemahkan atau sorry, tetap dikutip dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga kita tahu permainannya seperti apa. Nah, di deskripsi permainan ini mungkin Anda adalah cerita awal hingga akhir secara keseluruhan dari gamenya. Tetapi kalau di instruksi cara permainannya untuk lompat menggunakan tanda panah pada keyboard ke atas, untuk bergerak maju menggunakan tanda panah ke kanan, kemudian untuk jongkok menggunakan tanda panah ke bawah.
Sedangkan untuk menembakkan meriam api atau tembakan api dengan huruf X, contoh. Seperti itu ya. Jadi instruksi permainannya seperti itu. Kalau di deskripsi yang bagian atas ini silahkan diinformasikan mengenai permainannya dari latar belakang, kemudian goalnya apa. Latar belakang, goal itu adalah artinya adalah tujuan akhir dari permainannya itu apa. Orang bisa naik level 1 ke level 2 kondisinya seperti apa. Bisa masuk ke level 2 kalau sudah sampai ketemu bendera dan menurunkan bendera tersebut. Level 2-nya apa? Nanti kan setiap level itu kan ada eh, misi yang harus diselesaikan. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan Anda cari sekiranya game yang menarik, kemudian gameplaynya yang tidak begitu rumit karena ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan GDD. Jadi ini baru persiapan, ya, persiapan pembuatan GDD. Oke, dari keterangan ini teman-teman, adakah pertanyaan? Izin bertanya, Pak, Oh, apakah silakan. suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Jadi kan di sini untuk karakternya itu harus ada hero dan enemy-nya. Semisal game yang dipilih itu semacam game open world yang sebenarnya tidak ada musuhnya, tapi lebih ke ceritanya yang menjadi penghalang bagi sang protagonis itu boleh nggak, Pak? Boleh. Oke. Jadi boleh silahkan, ya dibolehkan. Nanti silahkan disesuaikan aja ya teman-teman ya. Tentunya eh, game yang nanti Anda buat tentunya bukan game yang rumit ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya kalau di game desain ini adalah kemampuan Anda membuat rancangan karakter, kemudian background dari permainan gamenya atau desain backgroundnya, kemudian perancangan eh, level permainan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk gamenya tentunya bukan game-game yang rumit. Kayak umpamanya Anda bikin game Mobile Legends seperti itu. Nah, itu sudah tahapnya rumit. Jadi eh, targetnya itu bukan pembuatan game secara keseluruhan jalan, tetapi karakter-karakter dan desain-desain yang desain karakter dan apa ya semua visual yang menjadi target kita, visual dari gamenya itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi silahkan. Ada lagi yang mau tanya? Sudah paham ya teman-teman ya? Jadi minggu depan kita di lab ya, nanti dipresentasikan apa yang menjadi tugas 2 ini yang Anda kerjakan. Ya, nanti minggu depan kita bedah gamenya nanti dari sisi-sisi mana yang akan kita kembangkan menjadi sebuah game desain dokumen dan pada akhirnya nanti kita bisa kembangkan gamenya karena kita menggunakan konstruk. Nah, konstruk itu jadi level permainannya tidak begitu kompleks ya teman-teman ya. Seumpama ada 2 semester ya, karena kalau 1 semester itu kurang ya teman-teman untuk membuat game-game yang model kompleks, multiplayer, kemudian online bisa digunakan banyak orang. Nah itu perlu waktu yang lama. Tapi nanti kita akan bikin game yang sederhana secara konsep memang anak DKV itu target utamanya adalah pembuatan visual. Tetapi untuk game engine dan yang lainnya biasanya yang ngerjakan anak informatika. Nah ini nanti coba kita akan bikin yang versi mudah menggunakan Construct 2. Oke, sebelum kuliah diakhiri akan saya presensi dulu ya teman-teman ya.
Untuk tugasnya tidak perlu ya teman-teman ya, nggak perlu menampilkan bentuk karakternya, cukup teks nama, nama dari karakternya siapa gitu ya. Jadi tidak terbebani dengan visual. Tapi Anda harus riset kecil-kecilan untuk mengetahui gamenya itu seperti apa format permainannya. Oke, saya share screen. Romildo. Nggak ada. Adika Putra. Adika Putra. Ahmad Rafi. Ahmad Rafi. Ahmad Rafi hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Siapa? Ahmad Rafi Adik. bareng saya, Pak. Bareng Aldi, Pak. Lagi di kampus habis kelas Ya. mobile apps. Aku radio. Aida. Hadir, Pak. Aldi. Hadir, Pak. Angelina. Hadir, Pak. Antaratma. Hadir, Pak. Arcanggila. Hadir, Pak. Chandrawati. Hadir, Pak. Dendi Safara. Dendi Safara. Devi Istar. Devi. Durotu Alia. Hadir, Pak. Esa Safaat. Hadir, Pak. Faradiba. Hadir, Pak. Faya. Faza Azura. Faya Azura. Hasna. Hasna. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilham. Hadir Pak, saya Ilham Ahmad. Ya. Intan Alisa. Hadir, Pak. Isabella. Hadir, Pak. Lutfia Humaira. Hadir, Pak. Mariska. Hadir, Pak. Muhammad Aziz. Hadir Pak. Muhammad Faizal Amri. Muhammad Faizal. Muhammad Irham. Hadir, Pak. Muhammad Izan. Izan. Hadir, Pak. Rizik. Hadir, Pak. Muhammad Robi. Hadir, Pak. Naufal Fatih. Naufal. Nisa. Hadir, Pak. Nugroho Wibisono. Hadir, Pak. Nur Rizky. Hadir, Pak. Pavita Safa. Hadir, Pak. Ridho Miftah. Hadir, Mbak. Sevina. Hadir, Pak. Sahrul Amanu. Hadir, Pak. Eko Agung. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum saya panggil? Oke, teman-teman, kuliah minggu depan kita ke lab ya, ke lab multimedia. Mulai jam 10.15, nanti selesainya jam 1.30 ya, 1.30 selesainya. Jadi nanti gini minggu depan, jam 10.15 sampai jam 11.30 kita kuliah, nanti sholat Jumat, nanti jam 12.30 kita kembali ke kelas, kita lanjutkan sampai jam 1:30. Terus setelah itu kan kemarin sudah diskusi dengan Pak Sayed, Pak Sayednya akan dimulai jam 2. Itu ya. Oke, kuliah hari ini saya akhiri.
Nah, ini ada yang chat siapa ini? Coba cek dulu. Oke, saya akhiri kuliahnya. Selamat mengerjakan tugas. Nanti segera dikumpulkan. Format filenya boleh PDF atau dokumen. Nanti untuk Google Drive-nya segera saya share. Saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.